berabsen di Mei sama asal.net ya guys. Ini hari ini mungkin sorry kalau misal kayak suara aku agak aneh, kalau nggak nanti aku batuk-batuk soalnya aku lagi gak enak badan. Cuman coba selesai lebih cepat ya guys. Jadi kalian bisa buka dulu di Notion-nya di tinyurl.com, Notion.com. Kalau mau divisi masing-masing. Nah, tapi kalau misal enggak juga, aku bakal display di depan. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang yang namanya routing. Nah, kalau misal kalian ingat pertemuan sebelumnya, kita tuh sudah belajar subnet-subnetan ya guys. Jadi kan kalau misal di pertemuan kemarin kita baru belajarnya tuh satu yang bulat ini namanya apa? Router ya. Satu router dia terhubung ke satu switch. Habis itu switch ke misal kayak 2 PC atau satu router ke 2 switch. Terus habis itu masing-masing juga punya 2 PC. Ini kan yang kita pelajarin kemarin. Nah, tapi kita tuh belum belajar kalau misalnya ada 2 router tuh kayak gimana. Padahal di kenyataannya pasti router tuh gak cuma satu kan. Pasti dia ada beberapa gitu. Nah, untuk kirim paket data, jadi kalau misal kita cuma punya kayak gini, kita tuh cuma bisa ngirim dari misal PC di subnet ini ke misal PC di subnet sebelahnya, atau dari PC yang terhubung ke satu switch ini ke PC yang terhubung ke switch kanan, kayak gitu. Tapi cuma sebatas itu doang. Kita belum bisa mencapai misal kalau ada router terus dia punya switch, terus switch yang punya PC, kita belum bisa dari sini nyampe ke sini karena nggak ada jaringan atau kabel yang hubungin antara router 1 sama router 2 gitu kan. Nah, hari ini kita tuh bakal belajar routing. Routing itu adalah intinya cara buat kita ngirim paket data dari satu router ke router lain kayak gitu. Nah, ini buat penjelasan dikit aja. Jadi router di sini ya kalian bisa baca di depan. Ini merupakan konsep menyambungkan antar subnet. Dan dia tuh nggak cuman bisa tujuannya tuh nggak cuman buat sampai ke tujuan yang tepat gitu ya. Jadi nggak cuma dari PC ini mau dikirim ke PC ini harus mana aja tuh enggak, tapi dia juga nyari jalan yang tercepat. Karena kalau misal kalian lihat di sini, dia tuh kayak ada beberapa router kan, dan pasti dari jaringan-jaringan antar router ini dia tuh menghasilkan banyak path atau banyak jalan dari satu tujuan atau dari sender ke receiver. Nah, si routing di sini tuh tujuannya juga untuk cari kira-kira jalan mana yang paling cepat, kayak gitu. Nah, ini ada sedikit konsep yang nantinya bakal kita pakai juga di Cisco. Jadi ini biar kalian paham dulu aja. Intinya konsep routing itu tuh kayak misal kita kirim paket data tuh kayak data apapun yang mau kalian kirim, baik itu chat kalian atau request apapun yang mau kalian kirim ke dalam suatu jaringan atau dari suatu PC lah anggapannya, itu tuh dianggap sebagai suatu paket data. Nah, kalau bisa kalian punya paket, kalian kan pasti punya alamat tujuan juga. Jadi kalian mau ngirim kemana nih? Itu tuh namanya adalah IP address, alamat tujuannya. Terus si paket kalian ini bakal dikirim ke router terdekat kayak tadi yang udah kita pelajari kemarin. Ini dia bakal dikirim ke router yang nyambung dulu. Tapi bisa aja kan kita misal mau kirim dari PC ini ke PC yang nyambung di router lain. Nah, pada tahap ini waktu dia kirim paket data ke router terdekat, dia tuh sebenarnya nggak tahu jalan selanjutnya tuh kemana. Karena misalnya ada tiga router, dia nggak tahu apakah si alamat tujuannya tuh ada di router yang ini atau yang router ini. Nah, tapi yang dia tahu adalah dia perlu bawa paketnya ke pos delivery selanjutnya atau anggapannya kayak ke router selanjutnya lah. Nah, dari misal kalau dia ke router ini dan ternyata alamatnya nggak ada di subnetnya router ini, maka dia akan terus kirimin paket sampai ke alamat tujuan gitu ya, sampai ke router yang nyambung ke PC tujuan, terus disambungin lagi ke PC tujuan. Intinya kalau misal kalian nanti belajar tentang konsep routing ini, dia tuh nggak tahu sebenarnya alamat tujuannya itu tuh ada atau nyambung ke router yang mana. Yang dia tahu itu adalah pokoknya habis dari satu router harus dikirim ke router lain. Jadi nanti waktu kita
otak-atik router yang kita otak-atik itu nggak bisa langsung 3 router secara bersamaan atau 4 router atau lebih. Jadi kita cuma benar-benar bisa ngatur buat 2 router karena kita cari kira-kira router mana yang paling dekat ke router yang lagi kita otak-atik atau router yang jadi sumber dari paket datanya. Nah terus kalau misalnya udah sampai ke router tujuan, nanti dia bakal kirim ke PC tujuannya, kurang lebih kayak gitu. Nah mungkin teman-teman bisa langsung buka Cisco aja. Ini buat teman-teman yang lupa bisa dibuka Cisco-nya terus pilih yang hijau ya guys. Terus nanti kalian bisa login dulu pakai username sama password yang udah kalian daftarin. Ada yang trouble nggak? Ada yang lupa password atau lupa username? Halaman bisa di login dulu. Nah terus kalau udah kalian bisa ini ya guys, di Notion itu tuh tadi ada no4zip. Nah kalian bisa download dulu karena itu sama kayak soal yang udah aku share di forum kalian. Jadi hari ini kita bakal belajar langsung lewat soalnya. Buat yang belum buka Notion bisa dibuka dulu di link ini ya guys. Udah semuanya udah buka Notion? Nah, aku anggap udah ya. Kalau udah, kalian bisa download dulu. Ini aku download juga yang 4zip. Terus habis itu kalian bisa buka zipnya, diekstrak dulu. Di dalam zipnya itu ada 2 file. Yang pertama ada file Word, sama yang kedua ada file yang belakangannya PKA. Nah, aku buka dulu dari yang file docs ya guys. Di sini tuh dia sebenarnya cuma kasih kalian kayak materinya. Jadi ini dikasih tahu cara buat ngerjain routing kayak gimana. Terus habis itu case aslinya itu ada di bagian case. Jadi ada di yang nomor 3 case yang quantum and clock. Ini tuh adalah case aslinya. Nah kita tuh sebenarnya nggak terlalu perlu buat ngeliat si case asli. Ini di close aja. Kalian langsung aja buka yang .pka-nya. Oke, ini apa agak trouble gitu. Oke. Udah pada buka PKA-nya guys. Hari ini kita bakal mengkonfigurasi semuanya lah, plus belajar routing. Kalau kalian belum buka nanti kalian gak bisa ngikutin.
Nah oke, jadi di sini case aslinya itu tuh nggak ada di Word ya tadi, tapi adanya tuh di Windows yang ada biru-birunya. Di sini kan kalau bisa kalian masuk, kalian udah langsung melihat kayak case kayak gini ya kan, Windows case udah pada lihat? Ada nggak? Ada? Ada. Nah di sini itu tuh kalian case-nya tuh dari sini. Jadi Word-nya tadi tuh cuma kayak introduction doang. Terus kalian tuh main apa ya, kayak instruksi utamanya itu ada di dalam Windows ini. Kalau kalian baca di sini, kalian diminta untuk assign IP address untuk semua device, untuk semua PC, router, itu kalian diminta untuk kasih IP address. Habis itu yang nomor 2, kalian diminta untuk menggunakan static routing untuk connect semua network, semua subnet itu kalian diminta untuk pakai routing, sehingga nanti hasil akhirnya adalah PC-nya, semua PC itu tuh connected antara satu sama lain. Jadi marketing ke operasional bisa connect, marketing ke administrator yang di bawahnya bisa connect dan lain sebagainya. Terus habis itu rules atau peraturan yang perlu dipenuhi oleh kalian adalah, nah ini yang perlu benar-benar diperhatikan. Yang pertama, IP yang dikasih ke gateway atau yang namanya default gateway harus merupakan IP usable yang pertama. Kalau kalian ingat yang kemarin, kita kan udah bahas tentang valid host address. Nah, yang bakal kita kasih ke default gateway adalah alamat pertama yang bisa digunakan dalam jaringan. Habis itu yang nomor 2, IP yang di-assign ke 2 router. Jadi kayak tadi aku bilang, nanti kan kita ngotak-ngatiknya per 2 router. IP yang dikasih ke 2 router ini itu ditentukan berdasarkan posisi dari routernya. Jadi router yang ada di leftmost, yang ada di kiri, itu bakal pakai first usable IP of the network, alamat IP pertama yang bisa dipakai di jaringan. Terus yang second usable IP address ya dipakai siapa? Dia dipakai sama second router yang ada di bagian kanan. Ini perlu diperhatiin. Terus habis itu ya ini contoh aja. Jadi tadi kan kita ngotak-ngatiknya per 2 router. Kalau misal networknya segini, yang belakangnya 192.168.12.024, maka IP address yang router pertamanya belakangannya 1. Jadi dia pakainya yang first usable, karena 0 ini kan masih NI ya, network address. Terus habis itu yang kedua itu baru yang belakangannya 2. Terus habis itu yang ketiga, IP yang dikasih ke host itu tuh berdasarkan atau bergantung pada nama PC. Jadi kalau misal PC laptop 1 dia pakai yang second usable IP in the subnet, laptop 2 pakai third usable IP in the subnet. Nah kira-kira kalau kayak gini yang first usable IP-nya dipakai buat apa? Ada yang bang nggak? Kira-kira kalau misal PC laptop 1 always use second usable IP, PC laptop 2 always use third usable IP, first usable IP-nya dipakai buat apa? Kurang tahu? Kurang tahu ya? Nah ini kalian bisa lihat first usable IP-nya. Wait mana ya? First usable IP of the network dipakai buat default gateway. Ingat-ingat guys. Terus habis itu nih kita close aja. Di sini kalau kalian lihat itu ada beberapa subnet ya. Ada yang mulai dari marketing, finance, administrator, operasional sampai desainer. Nah kita mulai konfigurasi dari yang marketing aja dulu. Di sini ya guys. Jadi yang perlu kita lakukan yang pertama pastinya adalah nge-configure si PC-nya. Kita bisa ke PC dipencet sekali aja. Terus ini kan ada beberapa tab ya. Baik, ini kan ada beberapa tab. Nah kalian buka aja tab yang bagian config. Kalau kemarin kan kita ngotak-ngatiknya di desktop IP configuration. Nah kita di sini bakal ngotak-ngatik di config. Sebenarnya tuh konfigurasinya ada beberapa yang sama, cuman karena kita nanti mau sekalian buat routing dan lain sebagainya, kita bakal pakai yang di tab config aja gitu. Nah
Di sini kalau kalian lihat itu ada yang tulisan yang di bawah tuh ada yang global sama interface. Ini maksudnya apa? Jadi kalau global ini ingat-ingat aja. Ini tuh kita ngatur yang bakal dipakai di satu subnet. Jadi nggak cuma satu PC tapi satu subnet. Kalau di yang interface, ini tuh kita bakal isi sama apa-apa aja yang bakal ada di satu PC. Jadi bedain antara global satu subnet dan juga fast Ethernet yang di interface nanti jadinya cuma satu PC. Ini kalian dari global kalian buka aja dulu yang bagian settings. Di bagian settings ini dia ada dua kotaan ya, ada gateway yang IPv4 sama IPv6. Yang kita bakal pakai adalah yang IPv4. Terus di sini ada dua pilihan, DHCP atau static. Ini aku coba pilih yang DHCP ya guys. Nah kalau DHCP itu dia nggak bakal ada kolom yang bisa kita isi. Kenapa? Karena dia tuh nanti bakal IPv4-nya tuh bakal diisiin secara otomatis. Kita nggak bisa ngisi manual gitu. Sedangkan kan kita mau buat otak-atik si alamat IP-nya sendiri nih. Nah kan kita pilih aja yang static. Jadi di sini ingat ya guys pakai static. Terus habis itu ini yang mulai bagian pentingnya ya. Di sini kan kita mau masukin default gateway nih. Kira-kira default gateway dari ruang marketing ini berapa ya? Ada yang bisa nebak? Nih aku kasih 3 angka depannya ya. 3 angka depannya itu jarang banget berubah. Jadi kalian masukin aja dulu 192 168 10. Nah kira-kira belakangnya berapa? Berapa yo? 0. Ini aku ingetin lagi guys. Jadi waktu kita belajar kemarin, kita tuh belajar ada, ini anggap aja satu network ya. Dia tuh ada 3 bagian. Ada NA, BA, sama usable. NA ini tuh adalah network address. Network address itu tuh ini 192.168.10.0/24 itu adalah network address. Terus di sini NA tuh bakal ngambil ya ini NA itu adalah yang tertulis di sini ya kan. Terus habis itu di sebelahnya NA itu dia ada usable atau yang IP address yang bisa kita pakai untuk setiap hostnya itu mulai 1 alamat setelah NA. Terus nanti di bagian akhirnya baru BA. Nah di sini kalau misalnya NA-nya 0 berarti seharusnya si usable-nya berapa? Alamat IP pertama yang bisa dipakai belakangnya berapa? 1 ya. Dan ini sesuai sama soal. Ini aku bukain lagi bagian soalnya. Wait, nah ini soalnya. Intinya dia tuh diminta kalau first usable IP networknya bakal dipakai buat gateway. Jadi default gateway itu kita masukin first usable IP address. Wait, ini aku close dulu aja yang tab yang nggak tak pakai. Oke, terus habis itu ini default gateway-nya berarti kita masukin aja 192 168 10 1. Terus bagian DNS server ini nggak perlu kita isi ya guys, karena ya emang nggak perlu aja. Terus habis itu yang kedua di bagian interface ini kan kalian lihat di sini ada FA0 kan. Nah FA0 itu dia tuh merupakan ya singkatan anggapannya buat Fast Ethernet 0. Jadi si PC ini itu bakal kita konfigurasi di bagian interface yang Fast Ethernet 0. Terus di sini bakal diminta IP configuration. Nah kalau diminta IPv4 address buat PC 1 berarti tadi sesuai soal kan kita pakai yang alamat kedua yang bisa digunakan oleh host kan. Jadi second usable IP address. Nah, kalau alamat pertamanya udah kita pakai buat si default gateway, berarti di sini kita masukin yang belakangnya berapa?
2. Jadi 192, 168, 10, 2. Oke, terus habis itu subnet masnya nih. Nah, mungkin nih kalau ada beberapa teman-teman yang lupa, di sini kan ada yang garis miring 24. Ini tuh artinya adalah kalau misalkan kalian ingat, kemarin kita udah belajar IP address dalam bentuk bit kan, ada angka 0 sama angka 1. Nah, kalau ada 24 kayak gini, berarti dia ada 24 angka 1. Jadi cara tulisnya 1111 kayak gini ya. Jadi buat satu blok ini dia ada 8 angka bit antara 0 atau 1, dan karena dia ada 24, berarti ada 24 angka 1. Nah, sini mutung guys. Terus kalau kalian hitung kayak kemarin, kalau kita hitungnya kemarin kan di sini angka pertamanya tuh kan 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 5, 6 sama 7 kan. Nah, di sini cara kita itu sebenarnya sama. Jadi kalau misal kalau misal full semua angka 1, berarti dia hasilnya adalah 255. Ini tuh max value-nya ya. Jadi kalau misal 1 semua, 8 angka bitnya tuh 1 semua, dia nilainya tuh 255. Kalau misalnya yang ini depannya tak ganti 1, berarti nilainya berapa? Yang paling belakang 128. Dapat dari mana? Jadi yang kita hitung itu cuma yang ada angka satunya. Karena di sini angka yang paling pojok kiri kan 2,7 ya. Berarti kita hitung aja 2,7 berapa? Oh, 128. Dan angka nolnya tuh nggak usah kita hitung. Gitu. Kalau misal aku kasih belakangnya nih 1, berarti dia totalnya jadi berapa? 129. Dapat dari mana? Dapat dari ini kan yang angka satunya kan cuma ada yang di 2,7 sama ada di 2,0 kan. Berarti kalian tambahin aja yang dia angkanya 1, 2,7 ditambah 2,0. Jadinya 128 tambah 1 jadi 129 kayak gitu. Nah, tapi yang terpampang di sini itu intinya cuman yang isi angka 1 gitu ya guys. Oke. Terus habis itu sekarang berarti kalau misal belakangnya 0, subnet pas kita berapa belakangnya? 255, 255, 255, 0. Oke. Kalau udah kita bisa tutup aja langsung. Nah, di sini kalian bisa lihat juga buat persentase kalian komplitnya tuh berapa persen di bagian soalnya. Kalau kalian udah benar, di sini completion pun naik ke 4%. Ada yang kurang dari 4. Atau 4 semua nih guys, yang ngikutin 4 semua? 4 ya? Berarti kalau 4, berarti kalian udah benar gitu lah. Kalian udah dapat 4 poin, nilai kalian 4. Nah, terus habis itu kita lanjut aja ya ke yang PC2. PC2 ke tab config, balik lagi ke yang settings. Di sini kira-kira default gateway kita berapa? 192, 168, 10, 192, 168, 10 belakangnya berapa? Kalau default gateway-nya belakangnya belakangnya berapa guys? 3. Jadi di sini kalau default gateway dalam satu subnet ini kan masih merupakan subnet marketing. Ya kan, ini masih merupakan jaringan marketing. Default subnetnya itu pasti sama, pasti alamat pertama yang bisa dipakai. Jadi default subnetnya ini berapa? 1. Habis itu kita ke fast alternate 0. Di sini kita berarti pakai 192, 168, 10. Belakangnya berapa? 3, karena tadi yang 2 udah kita pakai ya buat PC sebelumnya.
Saya sini mudeng teman-teman. Mudeng ya, kalau ada yang bingung atau ketinggalan bisa angkat tangan aja. Terus nih aku tutup. Sekarang kita lanjut ke yang subnet selanjutnya. Ini kan udah marketing, berarti sekarang kita ke bagian finance ya. Di bagian finance kita sama kayak tadi bisa klik dulu PC-nya, terus ke tab config. Nah, di config ini kan ada global sama interface, kita klik dulu yang settings di bagian global. Terus di sini diminta default gateway. Nah, default gateway-nya berapa? 192.168.20.1. Terus dan servernya kita kosongin, kita ke bagian fast alternate 0 aja. Terus kita setting lagi, kira-kira di sini IPv4 address-nya berapa? 192.168.20.2. Subnet masknya berapa? 128 ya belakangnya, karena 25 berarti di sini angka satunya itu nyampe ke yang sini ya guys, nyampe ke yang 2,7 terakhir kayak gitu. Terus habis itu kalau udah kita tutup aja. Terus kita lanjut ke yang PC 2, ke bagian config, settings. Di sini default gateway-nya berapa? 192.168.20.20. Terus belakangnya berapa default gateway-nya? 1. Fast alternate-nya IP address-nya 192.168.20. Buat PC 2 berapa? Berarti belakangnya 3. Subnet masknya berarti belakangnya berapa? 128. Lanjut lagi ke administrator. Kita ke PC 1, terus ke config, ke settings. Di sini default gateway-nya berapa? Bloknya 1. 192.168.30.1. Global. Nah, terus habis itu buat fast alternate 00-nya IPv4-nya berapa? 128.30.2. Subnet masknya berapa belakangnya? 128. Dan kalau udah kita close, lanjut ke yang PC 2. PC 2 ke config, settings. Di sini default gateway-nya berapa? 168.30.1. Terus habis itu di sini ke fast alternate-nya belakangnya 3. Habis itu di sini /25 berarti belakangnya 128. Nah, oke, terus kalau udah, ini aku pilih 2 orang ya guys buat lanjutin yang bagian desainer. Kira-kira ada yang mau volunteer nggak? Yang udah paham? Kalau nggak tak tunjuk. Tunjuk aja ya. Oh ya udah, Jessica ayo coba. Ayo maju.
lain. Oke, buka PC 2 ke config. Di sini default gateway-nya berapa? 192.168.51. Udah bener belum teman-teman? Udah bener ya. Terus ke fast Ethernet 0 IP address-nya berapa? 192.168.52. Nah, udah bener belum nih teman-teman? Udah bener belum kira-kira? Di sini PC-nya PC berapa? PC 2. Nanti kalau PC 2 berarti IP address-nya pakai yang alamat kedua atau ketiga? Tiga. Jadi tetap ikutin instruksi soal, cuman konsepnya benar. Terus belakangnya garis miring 26 berarti kalian tinggal tambahin deh guys, yang di 25 tambah 26 128 tambah sama 64 ya? 64 jadinya 192. Oke bagus, lanjut ke yang PC 1 config default gateway-nya 192.168.51 udah benar. Terus ke PC 1 IP address-nya belakangnya 2 udah benar. Spread pass-nya belakangnya 192. Oke, udah benar banget. Good. Nah, satu orang lagi guys buat yang sebelah terakhir. Christian. Aduh, tapi kalau dari meja sana dari yang sana aku pilih dari yang sebelah sini aja lah. Ada yang mau volunteer? Oh ya, telat aja deh yang telat aja. Kamu aja. Kamu maju. Ya kita ke operasional PC 1 default gateway-nya berapa? 192.168.41. Udah benar belum teman-teman? Yang operasional default gateway-nya 1 udah benar belum? Udah ya, udah lanjut ke IP config-nya 192.168.42 udah benar belum? Udah ya, buat yang operasional PC 1. Terus ini subnet mask-nya bloknya berapa? 128 udah benar belum? Udah. Oke, terus lanjut ke PC 2. Bagian config, settings, default gateway-nya 192.168.41. Udah benar. Fast Ethernet-nya 192.168.43. Udah benar belum? 43. Udah. Subnet mask-nya 128 benar? Benar. Oke, kalau udah di close. Sekarang coba sekalian bukain yang tadi Windows case-nya. Aku lihat completion-nya, completion rate. Yang satu lagi di close aja nih. Nah, di sini completion ada 47%. Ada yang kurang dari 47? Oke, wait.
Masuk cek sih. Oke guys, jadi kan kita udah ngekonfigurasi semua PC. Kamu juga lihat
kalian semua juga ada 47 ya, cuman emang kadang ada typo guys di bagian angka depannya gitu. Soalnya kan kalian fokusnya ke angka paling belakang ya, kadang depannya tuh kayak bisa typo. Makanya nanti kalau kalian ujian mungkin bisa kayak setiap kalian ngisi nih, kalian cek juga completion kalian berapa, bisa di alt tab terus. Oke, kalau udah kita lanjut ya, kita lanjut ke yang tahap 2. Jadi tahap 2 kita ngapain? Kita juga perlu untuk mengkonfigurasi si router. Oke, jadi kalau bisa kita kemarin belajar cara buat konfigurasi router adalah kita tinggal pencet sekali di routernya kan. Terus ke bagian config. Di sini itu ada beberapa modul ya, ada global, routing sama interface. Nah, di sini yang perlu kita atur itu adalah si fast ethernetnya dulu. Jadi kita lihat yang ngarah ke marketing ini si FA berapa guys? 00 ya. Berarti kita buka aja yang bagian fast ethernet 00. Nah, habis itu di sini itu ada diminta IP configuration. Ada yang ingat gak yang kita masukin di sini tuh berapa? Atau angka apanya? Yang kita masukin ke IP address si router itu apanya? Default gateway ya, bener banget. Jadi kita masukin default gateway si subnet yang terhubung ke FA00 ini, yaitu si marketing. Jadi kita masukin 192 168 10, belakangnya berapa? 1. Subnet pasnya belakangnya 255 255 terus habis itu berapa? 0. Kalau udah, kita bisa sekalian aja buat nge-setting si serialnya. Jadi kalau kalian lihat di sini, routernya itu ada SE-nya kan. Di atas router tuh ada tulisan SE20. Ini tuh menunjukkan kalau si router ini penandanya itu adalah si serial yang 20. Kita bisa buka aja ke bagian serial 20. Terus habis itu kita bisa buat masukin IPv4 address berdasarkan apa? Berdasarkan si network address yang tertulis di sini guys. Di sini kan ada 192, 168, 132. Ini tuh fungsinya adalah buat kita nanti ngekonfigurasi si router. Konsepnya sama kayak kalian mau ngekonfigurasi PC, cuman bedanya di sini nggak ada yang namanya default gateway. Jadi berdasarkan soal tadi, si router pertama yang paling kiri itu kita kasih IP address pertama yang bisa dipakai oleh network atau oleh jaringan. Sedangkan yang untuk router kedua atau router di kanan itu kita isi sama second usable IP address. Gitu ya. Jadi kalau misal di antara router ini itu dia NA-nya, ini tuh adalah NA ya guys, network address 192.168.132. Ini tuh adalah network address-nya. Itu belakangnya 32, berarti di sini IPv4 address untuk si router 1 ada di berapa guys? 3 berapa? 32 apa 33? 33 gitu ya. Jadi ini aku masukin dulu 192, 168, 100, 33. Jadi intinya di sini di sini kan ada NA-nya kan guys. Ini tuh adalah NA, network address khusus untuk apa? Khusus untuk antara dua router. Jadi per dua router itu ada NA-nya sendiri biasanya. Nah, dari NA ini buat router yang paling kiri kita kasih yang first usable. Ini kan NA nih, belakangnya 32, udah dipakai NA. Berarti yang alamat pertama yang bisa kita pakai kan yang belakangnya 33 kan. Nah, kita masukin yang belakang 33 ini buat konfigurasi di routernya itu sendiri. Di bagian SE20 nih, SE20 kalian masukin apanya? Kalian masukin first usable IP address-nya. Jadi belakang 33. Oke, terus subnet masknya berarti di sini kita masukin aja sesuai sama angka yang ada di sini. Ini tuh belakangannya 27.
kalau nggak salah. Jadi kita bisa langsung aja buat masukin ini ya guys, kalau kalian lihat ini belakangnya sudah 7. Jadi kalian bisa masukin angkanya. Kalau belakangnya 27 berarti angka terakhirnya berapa guys? 224 ya, 224. Kayak gitu aja buat nyeting si SE atau si routernya. Tapi di sini kita lihat lagi, yang terhubung ke router 1 ini kan gak cuma ruang marketing. Si finance itu kan juga terhubung. Berarti kita perlu juga konfigurasi untuk yang fast Ethernet yang nyambung ke finance. Ya kan? Nah, di sini kalian bisa ke bagian fast Ethernet yang nyambung ke finance. Berarti FA berapa? 1, 0. Nah, di sini IPv4 yang dimasukin berapa? 192, 168, 20, 1 ya. Terus subnet masknya belakangnya berarti berapa? Kalau ini garis miring 25 nih. 128. Jadi kalian lihat kalau bisa masukin ke FA nya berarti tergantung sama si MA dan juga si prefix ya namanya atau subnet masknya yang ada di subnet masing-masing. Kalau untuk serial baru kalian pakai network address yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, kalau udah di sini kita juga bakal atur dulu buat si router 3, router yang paling pojok di sini. Dia yang pertama terhubung ke FA berapa guys di sini? Terhubung ke FA 00. Jadi kita buka dulu ke config ke fast Ethernet 00. Terus habis itu di sini IPv4 address-nya kita masukin apanya? Default gateway ya. 192 168 40 1. Subnet masknya belakangnya berarti berapa? Lalu 28. Oke, terus habis itu kita lihat lagi yang terhubung itu kan juga si yang router 3 kan? Salah, yang FA10 kan? Berarti kalian buka aja ke yang bagian FA10. Terus di sini kita masukin IPv4-nya berapa? 192 168 50 1 default gateway dari ruang designer. Subnet masknya di sini belakangnya berarti berapa? 192. Oke, kalau udah berarti sekarang kita lanjut buat ngekonfigurasi si router 3. Di sini sebenarnya buat ngekonfigurasi ini aku kenalin aja ya guys. Kalian bisa lebih nyaman pakai cara ini atau enggak tuh kembali lagi ke masing-masing. Jadi cara lain buat kita input ini adalah dengan menggunakan command line. Yang pertama karena kita mau ngekonfigurasi yang SE20 ini sekarang, kalian pencet aja sekali di bagian serial 2/0. Pencet sekali aja. Ini anggapannya buat kalian masuk ke halaman si 21 serial 20. Terus habis itu kalian ke bagian CLI. Tadi kan config, sekarang ke CLI. Nah, di sini kalian bisa masukin IP address-nya, tapi kalian sekarang nggak manual, nggak kalian klikin satu-satu, kalian pakai command line gitu, kayak CMD-nya si Cisco sini, command prompt si Cisco. Jadi caranya yang pertama kalian pakai dulu, karena kita mau masukin IP address, kalian tulis IP address. Terus yang diminta tadi kan berarti kalau kita mau ngatur si serialnya, kita bakal masukin IP address dari serial tersebut atau dari router tersebut dan juga subnet masknya kan. Nah, buat IP sama subnet masknya berarti kan kita dapetin dari apa yang ada di sini.
Ya kan guys? Ya, kan kita ini kan kita mau atur buat si router 3 di bagian serial 20. Berarti kayak tadi kita bakal perhatiin network address yang ada di antara router 2 sama router 3. Pokoknya network address yang terhubung ke router 3 gitu kan. Nah, di sini berarti kalau kayak gitu berarti IPv4 address buat router 3-nya itu belakangnya berapa? 129, 129 atau 130? 129 atau 130 nih. Nah ini agak tricky juga guys. Jadi nanti hati-hati di kuis kalian harus perhatiin benar-benar instruksinya. Karena kalau di instruksi tadi dia tuh mintanya router yang ada di kiri. Karena kan tadi kita kalau lihat routernya, kalau kita mau setting router itu kita harus lihat per dua router kan. Jadi router ini sama router ini itu kita nilai sendiri dengan network address ini. Nah tadi dia tuh mintanya router yang ada di paling kiri itu tuh yang dapat first usable IP address. Terus router yang di kanan itu dapatnya yang second usable atau alamat kedua yang bisa dipakai, ya kan? Ya kan guys, masih ingat? Nah, makanya kalau kayak gitu berarti si router yang ini IPv4 addressnya berapa? 130 atau 129? 130. Jadi dia dapatnya itu yang second usable-nya, bukan yang first usable. Kayak gitu. Itu agak rentan juga buat di kayak di abain gitu sih guys. Jadi nanti harus diteliti banget buat instruksinya. Terus habis itu sekarang kita bakal masukin aja ke komen lainnya. Nah di sini mana ya komen lainnya? Ya hilang. Nah, jadi di sini kita masukin dulu IP addressnya berarti tadi berapa? 192, 168. Wait, ada typo. 192, 168, 100, 130. Habis itu yang kedua kita masukin berapa? Subnet masknya 255, 255, 255, 192. Kita coba lihat lagi belakangnya tadi ini berapa? Belakangnya 27 ya guys. Berarti kita di sini masukinnya adalah 224. Terus dari enter aja. Kalau kalian balik ke config, nanti di sini dia udah bakal terisi. Jadi ini tuh cuma kayak cara lain ngisi doang. Kayak kalian ngisi tapi pakai satu line aja. Di sini IPv4 address-nya udah sesuai 130, terus subnet masknya udah sesuai 224. Kayak gitu ya guys. Terus habis itu di sini ini dari tadi aku lupa sih sebenarnya, cuman ini bisa di jadi kan ini kan si port-portnya belum kita nyalain ya guys dari tadi. Yang port statusnya ini belum kita nyalain kan. Nah biar nanti si routernya ini nyala, kita perlu nyalain semua port. Jadi port statusnya bisa kita onin. Caranya kalau di CLI itu kita pakai no shutdown. Jadi no shutdown. Terus kalian tinggal enter. Di sini kalau kalian ke bagian config, nanti si port statusnya udah di onin. Jadi dengan kalian pakai command line no shutdown, itu nanti dia bakal nyalain port status kalian. Nah, kenapa port status ini perlu dinyalain? Jadi ini perbandingannya ya. Wait, sebenarnya belum ada perbandingan sih. Ini misal FA00-nya aja yang aku nyalain, port statusnya tak nyalain. Sekarang si garis-garis yang awalnya merah jadi hijau. Jadi karena si interface ini udah nyala yang FA00, sekarang dia bisa kirim pakai data ke router. Jadi jangan lupa guys buat dinyalain satu-satu ya. Jadi yang tadi FA bisa dinyalain dulu.
Tadi ini F0, F1 udah aku nyalain, serialnya juga udah. Terus yang bagian sini, yang bagian router 1, bagian FA00-nya aku nyalain, FA11-nya juga aku nyalain, sama yang tadi yang dikonfigurasi serial 20 juga aku nyalain. Kode bisa ditutup aja. Oke, sampai sini aku lihat completion rate-ku dulu. Ini completion rate-ku 69. Ada yang lebih atau ada yang kurang nggak guys? Ada yang lebih atau ada yang kurang? Hah? Oh iya, jago. Ada yang kurang guys? 80. Nah, udah aman ya berarti? Aman gak semuanya? Atau ada yang bingung nih? Ada yang masih kayak kurang jelas? Aman ya? Kalau aman, kita lanjut buat setting ke yang bagian. Nah, kalau udah, sekarang kita bakal lanjut ke bagian router terakhir nih yang baru kita setting. Jadi di sini kita ke bagian SE yang ini ya guys. Ke bagian router yang kedua. Jadi router 2 tinggal dipencet sekali, terus kalian ke bagian config. Nah, di sini router 2 itu kan dia cuma hubung ke 3 ya. Jadi cuma ke ruang administrator, terus ke si ke router 1 sama ke router 3, ya kan? Nah, di sini kita bakal mengkonfigurasi dari yang paling gampang dulu, dari yang ruang administrator. Ini kalian buat ke ruang administrator berarti pencetnya FA berapa? 00 ya. Dipencet sekali aja. Kita bakal coba pakai CLI ya guys, pakai command line. Nah, kalau FA yang ini berarti kita masukin IP address. Terus kita masukin berapa nih buat ruang administrator IP addressnya? 192 168 terus 30 1 ya, karena default gateway.
Terus si subnet masnya berapa? Ini tak geser dikit. 128. Jadi 255 terus 128. Jangan lupa dinyalain ya guys, pakai no shutdown. Nah ini habis itu kalian ke bagian config aja, terus dilihat di FA normalnya udah bakal terisi ya. Jadi IPv4 address-nya 31, subnet masnya 128 udah bener, terus portnya udah dinyalain. Terus habis itu dia nyambung kemana lagi nih kira-kira? Serial 3 ya, kita coba buka dari serial 3. Nah di sini IPv4 address-nya berarti berapa nih? Kita pakai CALI lagi ya guys. Menurut kalian lebih enakan CALI atau di input manual? Manual ya, yaudah kita manual aja. Di sini IPv4 address-nya berarti berapa? 192 168 100 berapa ini? Ya salah. 192 168 ini 100 128 nih belakangnya. Oke, berarti sorry ini aku ulangin aja. 192 168 100 1 berapa? 129 ya. Kenapa? Karena tadi di sini kan kita adanya 128. Terus yang kiri kan dapat alamat pertamanya ya. NA-nya kan 128. Alamat pertamanya berarti satu alamat setelah NA yaitu 129. Terus yang tadi yang router 3 juga kita udah settingnya yang 130. Jadi sini kita masukin 129 buat yang terhubung ke si router 3 ya, ke serial 3. Sampai sini mutu gak guys? Sama 129 terima ya? Paham? Paham ya? Terus habis itu subnet masnya berarti berapa belakangnya? 224. Kalau udah port statusnya dinyalain. Nah, terus habis itu kita lanjut ke serial yang satunya lagi ya guys, ke serial 2 karena dia nyambung ke router satunya lewat serial 2 ini. Jadi kalian buka serial 2. Nah, ini buat serial 2 aku pakai CLI aja karena kalian harus membiasakan guys. Jadi ini kita masukin aja IP address. Jangan lupa tadi dipecat dulu ya guys buat si serial 2 nya. Terus baru ke CLI IP address. Ini berarti IP addressnya berapa? Belakangnya 192 168 100 berapa? 33 apa 34? Router 3. Ini kita ke router 3 guys. Kalau ininya 32, ini kan NA. Berarti first usable-nya kan udah dipakai yang di kiri. Yang alamat ke 33, ini kan 32. Saat 32-nya nggak bisa dipakai, kita pakai alamat 33-nya buat buat router 1, ya kan? Nah, berarti router 2 kita pakainya router 2 kita pakai berapa? 34 ya. Terus habis itu si belakangnya ini sama kayak tadi dia 27, berarti 255 belakangnya 224 di enter. Terus ketik no shutdown biar dia enggak mati.
Nah udah, terus ini aku ke bagian config. Di sini sekarang di serial yang 20 dia udah dapat si 34 terus 2 kali 224 kayak gitu. Jadi kalau misal kalian mau ngatur IP configuration buat IPv4 itu kalian harus harus apa ya guys? Kalau misal kalian mau ngatur yang buat IPv4 nya si router, kalian pertama perhatiin dulu NA-nya. NA-nya berapa? Habis itu kalian lihat soalnya urutannya dari kanan ke kiri apa kiri ke kanan. Terus habis itu nanti first usable IP-nya bisa kalian taruh ke misal router yang ada di kiri kalau di case kita sekarang. Yang alamat keduanya kalian taruh di router yang ada di kanan. Dan itu kalian lakuinnya per dua router gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Terus sekarang ini aku coba lagi buat lihat completion rate-nya. Sekarang completionku 81. Di sini ada yang lebih atau ada yang kurang? Gimana guys? Ada yang di bawah 81? Saya nggak yakin 81 ini yang udah yang paling benar ya. Cuman sejauh ini harusnya kalian dapat minimal 81 lah nilainya. Tidak dapat 81 semua?
operate cái màn chạy đấy các yang real operate nó berapa 80 gitu loh kamu dapat satu Dia tutor tuh. Itu nggak pernah dia selalu yang paling jadi jadi kebanyakan itu kan bisa di
langsung di level 1 tetap mati tuh anjing sekali Nah udah ya guys, kita lanjut lagi ke yang selanjutnya. Jadi setelah kita mengkonfigurasi semuanya, sekarang kita bakal mulai routing ya. Jadi cara routingnya itu adalah di sini kalian ke router 1 dulu. Terus dari router 1 kan ada yang bagian routing. Kalian pilih yang static. Jadi static routing ini kita bisa kayak ngatur kita mau routing atau mau nyampein kemana, lewat mana tuh kita bisa atur di static. Nah, di sini jadi caranya itu adalah kita masukin dulu ke network subnet mana yang mau kita capai. Di sini karena kita mau atur yang subnet yang router 1, berarti kita perlu masukin kira-kira subnet mana aja yang belum bisa dicapai oleh si router 1 sehingga kita perlu konfigurasi lebih lagi. Di sini subnet yang belum bisa tercapai oleh router 1 tuh yang mana aja guys? Subnet yang belum terhubung ke router 1. Ada apa aja? Ada admin, terus desainer sama operasional ya. Karena kalau kalian lihat di sini, router satunya itu benar-benar cuma terhubung ke 2 ruangan aja sebenarnya, ke marketing sama finance kan. Nah, yang belum bisa dia capai sekarang itu sebenarnya adalah si administrator, desainer sama operasional. Jadi yang nggak benar-benar secara langsung terkait ke routernya. Sampai sini paham ya teman-teman? Paham ya? Nah, untuk itu kita perlu nge-setting. Jadi di sini untuk bagian networknya sendiri kita masukin dulu network address dari subnet yang mau kita tuju. Di sini misal pertama aku mulai dari operasional, berarti aku masukin network operasional dulu. 192.168.40.0. Masnya juga sesuaikan sama si operasional. Berarti 255 sama akhirannya kan 25, berarti 128. Next hopnya itu yang kayak aku bilang tadi guys. Jadi dia tuh nggak tahu router mana aja yang perlu ditempuh, tapi yang perlu dilihat adalah router yang paling dekat. Jadi di sini untuk next hopnya kita masukin alamat IP dari router yang paling dekat. Di sini router yang paling dekat ke router 1 router berapa? Router 2 ya. Berarti kalau kayak gitu kita masukin IP address buat router 2 yang mengarah ke si router 1 atau yang melewati SE20. 192 168 100 terus berapa? Berapa nih kira-kira? Kalau mau ke router 2 kan kita masukin IP address buat router 2 kan guys. Karena buat mencapai si operasional kan nanti pada akhirnya kita tetap perlu nih buat ngelewatin router 2 dulu. Jadi kita perlu ke router 2, terus ke router 3 baru operasional. Tapi yang paling dekat kan si router 2. Berarti buat ininya kita masukin alamat IP yang udah kita tetapin untuk router 2 khusus yang tadi dia ngarah ke router 1 yang di bagian SE20 sesuai sama NA-nya. Kalau ini kan berarti 33, kalau ini berarti 3 berapa? 34 ya guys. Karena tadi kan ini kan NA-nya 32.
Terus alamat IP pertamanya kan 33 nih udah dipakai router 1. Terus habis itu alamat IP keduanya dipakai sama router 2. Jadi kita masukinnya itu sesuai sama NA terdekat lah lo aja. Jadi next stopnya kita masukin belakangnya 34. Kalau udah kita bisa langsung add aja, klik add. Nah, kita lanjutin ya. Jadi tadi untuk subnet kedua yang belum bisa dicapai oleh router 1 atau yang enggak secara langsung terhubung ke router 1, itu kan juga ada ruang designer. Nah, ruang designer ini dia tuh kan network address-nya 192.168.50.0. Berarti kita masukin aja 50.0. Terus masnya belakangnya berapa? 192. Next stopnya berarti berapa? Next stop ini tuh adalah router yang paling dekat, yang dia tuh perlu tempuh juga buat sampai ke subnet tujuan. Kalau subnet tujuan kita di designer dan kita ada di router 1, berarti router terdekatnya router berapa? Router berapa guys? Ini pada malah apa pada enggak paham? Jadi kalau misalnya kita tadi kan, ini kan kita mau sampai ke network address yang di ruang sini kan, ruang designer kan. Masnya juga kita sesuai sama ruang designer. Nah, routing ini intinya dia tuh mau kirim dari sini ke sini. Oke. Nah, buat kirim ini dia tuh perlu tahu kira-kira router yang harus dilewati selanjutnya itu router apa. Dan alamat dari si router selanjutnya itu yang kita masukin ke bagian next stop ini. Jadi kalau misal kita dari sini kan berarti kita perlu yang router kedua kan, buat kita bisa mencapai sini. Nah, kita masukin IP address-nya si router 2. Tapi kalau kalian ingat, kita masukin 2 IP address buat router 2 kan, yang belakangnya 34 sama yang belakangnya 129, ya kan? Nah, di sini kalian pilih salah satu aja. Pilihnya itu yang dia tuh memang terhubung ke router kita sekarang. Kalau kita router 1, dia kan ngambilnya 32 nih belakangnya. Berarti si router 3-nya, router 2-nya ini dia belakangnya jadinya 34. Kayak gitu. Paham gak guys? Paham ya? Berarti kalau udah kita langsung aja masukin si 34-nya kita add. Terus habis itu yang selanjutnya adalah ruang administrator. Administrator sendiri belakangnya 30.0, berarti networknya berapa? Networknya 192.168 terus 30.0 ya. Masnya belakangnya berapa? 128. Terus next hopnya tetap 34 ya. Oke, bagus. Kita add aja. Terus habis itu kita bisa close buat si router 1 karena 33 subnetnya udah kita hubungin nih. Terus lanjut ke bagian router 3. Nah, di router 3 ini sebenarnya tadi ada cara lewat command line juga guys. Ini aku kenalin aja ya. Jadi kita tutup ke bagian static, dipencet aja static. Terus habis itu di sini kita perlu ketik di bagian cell ini IP root. Nah, terus apa yang perlu kita masukin? Yang perlu kita masukin pertama itu adalah si network address tujuannya ya. Jadi kalau tadi kita ambil yang 3 di bagian kanan, sekarang kan router 3 belum tersambung ke ruang marketing, finance maupun administrator kan. Berarti kita ambil dulu persatu-satu ruangnya. Di sini kita misal mulai connecting dari administrator. Berarti root 192 168 30 0. Abis itu subnet masnya itu kita ambil juga subnet masnya itu belakang kan 125. Berarti tinggal 255 sama kalau 25 belakangnya berarti kita kasih 128.
Terus habis itu kita masukin next hopnya. Dari router 3 kan perlu mencapai router 2 dulu kan. Berarti kita bisa masukin 192. Terus habis itu 168 100 sama yang terakhir angkanya kita masukin berapa? 129 ya guys. Sesuai sama IP address yang udah kita kasih buat si router 2. Habis itu bisa kita enter aja. Di sini di bagian config seharusnya dia udah ada buat konfigurasinya. Kalau kalian lihat, dia untuk mencapai si administrator 192.168.3.0 itu lewatnya di yang router yang belakangnya 129. Terus nih kita pakai yang ini aja biar cepat. Aduh, sisa 7 menit ya guys. Ayo kita berarti 192.168. Terus di sini yang finance berapa? Networknya 20 ya. Masnya berarti 255. Terus belakangnya berapa? 128 ya, karena belakangnya 25. Terus next hopnya di sini itu berarti 192, 168, 100. Belakangnya berapa? 129. Oke, kita add aja. Sama yang terakhir nih ke yang marketing. Marketing tadi networknya berapa? 192, 168, terus 10 ya, 10 0. Masnya belakangnya berapa? 0. Next hopnya masih sama atau udah berubah? Next hopnya guys masih sama ya, berarti kita add aja. Terus habis itu kalau udah berarti kita udah selesai buat ngatur konfigurasi untuk routingan dari router 1 sama router 3. Nah ini kurang satu router lagi di bagian router 2. Router 2 ini agak PR karena dia masih belum terhubung ke 4 ruangan kan. Dia masih baru terhubung ke ruangan admin. Jadi kita perlu hubungin ke marketing, finance, terus si operasional sama si desainer kan. Jadi kita bisa langsung ke static aja. Buat si marketing networknya berapa? 192, 168, 10, 0. Masnya 255, 255, belakangnya 0. Next hopnya berarti berapa dari router 2? Next hopnya di 192, 168, 100. Berapa guys terus? 33, bener banget. Oke, karena dia dari router 2 perlu ke router 1 dulu kan buat ke marketing. Jadi kita add aja. Terus sekarang ke finance nih, ini agak ngebut ya guys. Jadi kita masukin aja networknya tadi 20 buat finance. Habis itu masnya itu tetap 0, next hopnya itu di 33. Masih sama 33 atau udah berubah guys? Masih ya, jadi kita add aja. Habis itu kita bakal konfigurasi buat yang operasional sama desainer ya, karena kita kan belum nge-routing atau nyambungin dari router 2 ini ke 2 ruangan tadi. Jadi di sini kita bisa masukin networknya ini yang operasional berapa? 40 ya. Yang operasional 192, 168, 40, 0. Habis itu subnet masnya belakangnya berapa? 255, 255, 255, 128. Next hopnya dari router 2 ke router 3 berarti 129 atau 30? 30 ya, karena tadi router 3 nya itu IPv4 nya untuk yang nyambung ke router 2 itu belakangnya 130. Terus kita add aja. Habis itu yang terakhir nih ke desainer. Berarti 192, 168, 50, 0. Terus habis itu belakangnya itu berapa? Yang subnet masnya 192.
Habis itu next stopnya berarti ke router 3 130 masih sama atau udah berubah? Sama, berarti kita add aja. Buat nge-routing kayak gitu sampai sini mutu nggak guys? Paham? Kalau masih ada yang kurang paham bisa tanya ya, bisa tanya baik itu langsung atau PC ya guys ya. Itu bukannya yang finance itu net kelasnya 128 tapi yang finance itu sudah net sedikit harusnya Yang ke finance. Oh ke finance. Iya. Ke Kamu finance. harus menjelaskan. Ya di Yang 255 kamu teruskan. Oh ada ini ya. Iya. Oh iya thank you. Ini ada yang typo dikit guys. Jadi kalau kita mau remove tinggal pencet salah satunya terus kita remove aja. Tadi tuh aku salah di bagian finance seharusnya belakangnya kan /25 tapi kalau kalian lihat di sini 20-nya /nya 24 jadi kita remove aja terus kita tambahin ke bagian apa tadi ini ke bagian finance berarti 20 0 terus masnya itu 25 jadi 128 next stopnya tadi masih 33 ya ke router 1 oke terus just lihat aja terus di close. Nah di sini completion tuh tiba-tiba 100 guys. Soalnya yang akhir-akhirnya nggak ngebut. Nah sini ada yang ngikutin tapi nggak sampai 100 kan? Oh nih seharusnya 33 nih. Soalnya ini kan ke bagian yang tadi kan finance. Finance-nya kan lewatnya ke terus tadi kan belakangnya itu kan terus ini belakangnya 25 terus teksturnya harusnya ke berapa? Sebenarnya semua karena kan kita berarti berdua berada di titik yang sama. Nah ya terus di lagi Bos. udah sesuai coba dicekin ya kalau Ngejar saya. Kamunya tadi kamu udah aman belum? Yang Kalau switch-nya pakai apa nih? switch gak usah di setting, dia tuh kayak cuma nungguin doang. Yang masih error atau yang kayak masih mau dibenerin boleh stay dulu guys. Tapi sisanya ini aku absen dulu aja ya.